Halo teman-teman GCUT yang ada di rumah, ingat ibadah kita akan pindah ke hari Minggu jam 8.30 di YouTube Rayon 1D. Ingat ya teman-teman, dari jam 5 sore hari Sabtu pindah ke YouTube Rayon 1D di hari Minggu jam 8.30 pagi. Teman-teman, jangan lupa ya, teman-teman yang mau ibadah onsite juga bisa. Ibadah onsite sudah ada nih di jam 8.30 juga di GB Tapak Siring lantai 2. Sebentar lagi kita akan ibadah, teman-teman. Mari siapkan hati kita, pikiran kita, biar kita tetap di dalam hadirat Tuhan. Sampai jumpa semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Deklarasi iman dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kapaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malau petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom anak muda, dimanapun kalian berada, gue percaya kita dalam kondisi yang baik, amin. Yang percaya kalau Allah kita luar biasa hebat, boleh sorakan haleluya. Sama-sama katakan, Lord you are good and your mercy endureth forever. Say Lord, Lord you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation.
people, people from every nation and tongue, from generation. Say people, people from every nation and tongue, from generation. Say one more time. People from every nation and tongue, yes, from generation to generation. We worship you. Yes. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Say, we worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Say, for who you are, for who you are. One more time, say, for who you are. You're one, you are God. Beri sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Yes Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap kasih karunia Tuhan atas hidup kami. Yuk sama-sama mau gue undang setiap kita, dimanapun posisimu, dimanapun kamu berada hari-hari ini. Sama-sama kita mau siapin hati kita mau siapin pikiran kita untuk ketemu sama Tuhan hari ini. Yes Lord. Hallelujah. Let the King of my heart be the mountain where I run, the fountain I drink from. Oh, He is my song. Let the King of my heart be the shadow where I hide, the ransom for my life. Oh, He is my song. You are good, you're good. Oh, 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 let the King of my heart be the wind inside my sails, the anchor of the wind. Oh, He is my song. Let the King of my heart be the fire inside my veins, the echo of my days. Oh, He is mine. One more time, say, let the King of my heart be the wind inside my sails, the anchor of the wind. Oh, He is my song. Let the King of my heart be the fire inside my veins, the echo of my days. Oh, He is my song. And you are good, you're good. Oh, you are good, you're good. Oh, say you are good, you are good, you're good. Oh, and you are good, you're good. Oh, you're never gonna let me down. Say you're never gonna let me down. You're never gonna let me down. Say you're never gonna let me down. Say you're never gonna let me down. Yes, you are. You're never gonna let me down. You are. You're never gonna let me down.
Tuhan, Kau begitu berharga buat setiap kami Tuhan. Tuhan, hari ini Tuhan, kami anak-anak muda-Mu Tuhan, kami mau angkat tangan kami mau satukan hati kami Tuhan. Tuhan, hari ini Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Tuhan, biar Engkau yang turun tangan atas Indonesia Tuhan. Kau yang jauhkan dari segala roh-roh pemecah belah apapun Tuhan. Kau yang jauhkan dari segala roh-roh pornografi Tuhan, LGBT Tuhan, korupsi Tuhan, apapun Tuhan yang bukan dari Engkau, kami mau tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami yakin Indonesia adalah negara-Mu Tuhan. Tuhan, gak lupa juga Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat setiap pemerintah, pejabat-pejabat pemerintahan yang ada Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan buat setiap tenaga medis yang ada Tuhan. Tuhan, biar hari ini Tuhan, Kau yang curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan, Kau yang curahkan hikmat-Mu Tuhan penuh atas mereka Tuhan. Tuhan, biarlah lewat tenaga-tenaga medis yang ada Tuhan, banyak kesembuhan boleh terjadi di Indonesia Tuhan. Kau yang kasih semangat yang baru Tuhan setiap harinya buat mereka Tuhan. Kekuatan yang baru Tuhan buat mereka Tuhan setiap harinya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Jesus Tuhan. Kami enggak juga lupa Tuhan berdoa Tuhan buat setiap keluarga-keluarga yang ada Tuhan di Indonesia Tuhan. Tuhan, hari ini Tuhan, biar kasih-Mu Tuhan, cinta mula-mula-Mu Tuhan ada Tuhan di tengah setiap keluarga yang ada Tuhan. Biar Engkau yang pulihkan Tuhan segala hubungan dari orang tua ke anak-anaknya Tuhan, dan dari anak-anak ke orang tuanya Tuhan. Dan biar damai sejahtera-Mu Tuhan turun atas setiap keluarga-keluarga yang ada Tuhan. Biar nama-Mu Tuhan boleh semakin dimuliakan Tuhan di setiap keluarga-keluarga yang ada Tuhan. Tuhan, hari ini Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan buat setiap gereja-gereja di Indonesia Tuhan. Kau yang pakai mereka Tuhan. Biar hari ini Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan ada Tuhan, memenuhi Tuhan gereja-gereja yang ada Tuhan. Kau yang persatukan setiap gereja-gereja yang sedang berdiri ini Tuhan. Biar setiap pujian dan penyembahan yang keluar dari setiap gereja-Mu Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu aja Tuhan. Dan biarlah Tuhan sorga boleh bersorak-sorai Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga mau angkat tangan kami mau berdoa Tuhan buat setiap pemimpin yang ada Tuhan di gereja kami Tuhan. Dari Bapak Niko serta wakil-wakilnya Tuhan, Om Kiki serta wakil-wakilnya Tuhan. Kau juga yang berkatin juga Konatan Tuhan, dan setiap ketua-ketua JC dan youth yang ada Tuhan. Biar visi misi-Mu Tuhan boleh terjadi Tuhan lewat mereka di gereja kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biar rencana-Mu Tuhan ada Tuhan di gereja kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Biar Engkau yang dengar setiap doa kami hari ini Tuhan. Jesus.
Shalom teman-teman GC dan Youth dari Ryan 1D. Perkenalkan, aku Bobby dari Young Generation Service. Hari ini thank you banget kesempatannya boleh melayani teman-teman. Biar mungkin sharing singkat aku boleh sama-sama berkati kita semua dan kita boleh sama-sama belajar ya. Yuk sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan kehadiran-Mu Tuhan, kematian-Mu, kebangkitan-Mu Tuhan boleh ada atas setiap kami Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan kiranya Tuhan seperti mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tutup bungkus hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan, biarnya Engkau yang semakin besar dan hamba semakin kecil Tuhan. Biarlah firman yang diberitakan boleh berakar, bertumbuh dan bahkan berbuah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya ke dalam nama-Mu kami telah berdoa syukur. Sama-sama katakan amin. Teman-teman, aku dikasih tema itu bicara soal new paradigm of holiness. Satu hal yang menarik teman-teman, kalau teman-teman tahu satu kata yaitu holiness teman-teman. Holiness itu bicara soal apa sih? Kekudusan. Teman-teman tahu banyak orang bilang kekudusan itu sesuatu hal yang kuno. Banyak yang bilang freak, kuno, old style, kurang relevan. Tapi teman-teman tahu nggak, hari-hari ini justru Tuhan sedang mencari setiap kita, pribadi-pribadinya yang mau belajar untuk hidup kudus di dalam Dia. So teman-teman, hari ini kita sama-sama belajar mengenai new paradigm of holiness teman-teman. Mari kita boleh buka di 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Teman-teman dengar, kuduslah kamu sebab aku kudus kata Tuhan. Kenapa sih kita harus jadi anak Kristen yang hidup kudus? Kenapa sih kita harus jadi anak muda, anak-anak Tuhan yang mau menghususkan hidupnya kudus di hadapan Tuhan? Simple teman-teman, karena Tuhan Yesus kudus, maka kita harus hidup kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Ada satu hal yang menarik teman-teman. Antara Tuhan dan kita tidak akan bisa nyambung sama tanpa ada yang namanya koneksi teman-teman. Tanpa yang namanya ada koneksi teman-teman. Ketika mungkin kita bilang, Tuhan aku mau hidup kudus. Tuhan aku pengen hidup kudus sama Engkau. Gak akan mungkin bisa terjadi tanpa sesuatu hal yang namanya kita punya koneksi dan hubungan sama Tuhan. Firman Tuhan bilang, kuduslah kamu sebab aku kudus. Di antara kita sama Tuhan itu perlu ada yang namanya koneksi teman-teman. So hari ini kita gak bicara soal gimana hidup kudus, tapi kita bicara soal gimana kita punya koneksi yang benar sama Tuhan. Karena ketika kita punya koneksi yang benar sama Tuhan, kita akan mampu untuk hidup kudus. So, without connection with God, we can live in holiness. Teman-teman dengar baik sebelum kita masuk, ada satu fondasi mindset yang mau aku kasih tahu ke teman-teman. Without connection with God, we can't live in holiness teman-teman. Tanpa adanya koneksi kita sama Tuhan, kita gak bisa namanya hidup dalam kekudusan. So, apa sih Tuhan bicara new paradigm of holiness? Paradigma yang baru tentang kekudusan. Simpel lagi nih teman-teman, kita gak bisa hidup kudus tanpa kita punya koneksi sama Tuhan. So, hari ini kita akan belajar namanya kita mau cari koneksi kita sama Tuhan. Berapa banyak teman-teman di sini mungkin punya handphone, tapi kalau nggak ada koneksinya, kalian nggak bisa buka Google, nggak bisa buka YouTube, nggak bisa buka Instagram. Koneksi itu begitu penting teman-teman. So hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai connection. Semua yang di rumah, yang nonton ini via streaming, boleh bilang connection. Connection itu apa sih teman-teman? Yang namanya connection, itu bukan sesuatu hal yang dijalani sendirian. Teman-teman dengar baik, connection itu bukanlah satu hal yang dijalani sendirian. Kenapa? Ketika teman-teman bilang mau telepon orang, tapi orang yang nggak angkat, tandanya teman-teman belum terkoneksi sama orang itu. Siapa yang pernah telepon pakai WA, terus tulisannya reconnecting teman-teman? Ketika teman-teman mungkin telepon orang, saat orang itu nggak angkat, tidak ada koneksi yang terjadi teman-teman. Tapi ketika teman-teman tahu bahwa connection itu nggak bisa terjadi dengan sendirian. So ketika teman-teman bilang teman-teman mau hidup kudus, you wanna live in holiness, you need connection with God. Kenapa connection with God?
Karena Tuhan yang kudus itu yang membuat kita bisa hidup kudus. So guys, satu hal yang seru ketika aku nyiapin bahan tentang new paradigm of holiness, teman-teman. Jangan langsung fokus, oh gue gak boleh ngelakuin A, dosa B, dosa C, dosa D. Tuhan mungkin boleh mati di kayu salib buat hidup kita. Tapi belum tentu kita bisa hidup di dalam kekudusan bersama Dia. Kenapa? Karena kita belum beresin connection kita sama Tuhan. So before we want to talk about live in holiness, we need to talk about the connection with God. Ketika kita punya koneksi sama Tuhan, koneksi itu gak bisa kita lakuin sendirian, teman-teman. Kenapa? Kalau teman-teman tahu, manusia adalah makhluk sosial. Siapa yang setuju? Yang setuju boleh bilang amin. Bilang ke kiri kanan yang di rumah, manusia adalah makhluk sosial. Teman-teman dengar baik. Dulu gue pas masih SD gitu ya, gue cukup kaget ketika guru IPS gue, gak tahu sekarang masih ada guru IPS atau enggak, itu bilang manusia adalah makhluk sosial, teman-teman. Dalam hati gue, wow keren banget nih guru punya pewahyuan ternyata. Kenapa gue bilang punya pewahyuan? Karena Alkitab mencatat seperti ini, teman-teman. Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Teman-teman dengar baik. Manusia dari dulu diciptain tuh gak bisa hidup sendirian. So pas gue dengar guru IPS gue ngomong, manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang gak bisa hidup sendirian. Wow, revelationnya kuat banget nih. Teman-teman dengar baik. Ketika kita bilang kita mau punya connection, kita gak bisa lakuin itu sendirian. Survei membuktikan, kalau teman-teman mungkin follow akun Instagram Vocative, ada beberapa postingan yang menurutku cukup unik, teman-teman. Di mana orang-orang akhir-akhir ini banyak alami namanya kesepian. Salah satu survei mengatakan gini. Survei mengatakan 98% orang Indonesia kesepian di masa pandemi. Guys dengar, ketika kita mau coba hidup dalam kekudusan, we need connection. Dan connection gak bisa kita lakukan secara sendirian. So kita perlu yang namanya koneksi sama orang lain. Tapi ternyata pandemi ini mengajarkan manusia itu kesepian. Sebanyak 98% orang di Indonesia kesepian di masa pandemi. Aku berdoa itu bukan teman-teman. Gue berdoa banget itu bukan teman-teman yang lagi kesepian. So kalau lu kesepian hari ini lu cari Tuhan. Lu kesepian hari ini lu cari teman-teman lu cari teman-teman gereja lu cari teman-teman komunitas lu. Kenapa? Karena hari-hari ini kesepian tuh nggak enak. Berapa banyak yang pernah putus cinta, diputusin pacar atau mutusin pacar, habis itu hidupnya alone, sendirian. Seberapa nggak enaknya untuk setiap kita hidup sendirian. Salah satu survei juga mengatakan gini, Sri Mulyani, semua tahu Sri Mulyani ya, menteri kita, prediksi tahun 2045 banyak orang yang akan kesepian. Teman-teman dengar baik. Dunia sudah melihat hal ini akan terjadi. Tapi teman-teman dengar, ketika kita mau belajar namanya we want to live in holiness. Yang pertama kali harus dibenerin adalah connection kita sama Tuhan. Hubungan kita sama Tuhan. Masih enggak kita terkoneksi sama Dia? So hari-hari ini apa yang mesti kita pelajari sama-sama? Yaitu adalah keep your connection still online. Keep your connection still online. Banyak dari kita yang mulai ngerasain, wah ibadah online aja deh. Ibadahnya dari mobil aja deh. Sekarang udah mulai bisa gereja onsite. Aduh udah dah gak ada gereja-gerejaan lagi deh. Seringkali kita mendengar kata isolasi mandiri. Dan biarlah hari-hari ini jangan sampai iblis membuat kita terisolasi secara rohani. Banyak dari kita akhirnya gak bisa hidup dalam kekudusan. Kenapa? Karena hidup kita terisolasi secara rohani. Kita merasa udahlah gue bisa hidup sendiri. Gue bisa jalanin A, B, C sendirian tanpa harus punya namanya teman. Teman-teman dengar baik. Ketika kita mengerti bahwa Tuhan gak panggil kita untuk hidup sendirian. Hidup dalam kekudusan itu butuh yang namanya connecting with God. Itu butuh yang namanya connection with God. So hari-hari ini teman-teman keep your connection still online. Berapa banyak yang pernah ngalamin namanya lost connection?
Ketika teman-teman masuk ke dalam satu tempat yang gelap, ke dalam parkir basement, tiba-tiba ngomong, aduh sinyal gue hilang nih. Seberapa gelisahnya sinyal teman-teman ketika teman-teman kehilangan sinyal. Waduh, gue gak bisa nge-scan GoPay nih. Gue gak bisa nge-scan OVO nih, gak bisa nge-scan Shopee, gak bisa check out. Teman-teman dengar baik. Lost connection itu sering terjadi kepada anak Tuhan. Dan berapa banyak teman-teman orang yang gak bisa hidup dalam kekudusan, itu adalah orang-orang yang ngalamin lost connection sama Tuhan. Lost connection biasa terjadi ketika kita masuk ke dalam tempat yang sepi, yang sunyi, yang gelap. Teman-teman kehilangan sinyal, teman-teman gak bisa terkoneksi sama dia yang di atas. Ketika teman-teman masuk dalam satu proses, gak nyaman, itu bicara sama dengan proses teman-teman. Dan proses terjadi, itu gak cuman proses-proses yang simpel hari ini terjadi teman-teman. Banyak setiap kita diproses bukan cuman sekedar proses-proses yang murah. Proses-proses yang mungkin menguras air mata. Proses-proses yang mungkin membuat kita mempertanyakan Tuhan di mana. Mungkin proses dalam keluarga, mungkin proses dalam pertemanan, mungkin proses dalam gereja, mungkin proses dalam pekerjaan. Teman-teman dengar baik, banyak tokoh di Alkitab mengalami hal yang sama teman-teman. Ketika Yusuf harus diproses, dia mau dijual oleh saudara-saudaranya sendiri teman-teman. Ketika Yusuf mungkin mengalami namanya lost connection sama Tuhan. Atau mungkin ketika para murid kehilangan, kita baru aja ngerayain Paskah teman-teman. Kehilangan Tuhannya yang selama ini mereka sembah. Kehilangan mungkin imannya sama Tuhan. They lose our friendship. Dia kehilangan pertemanan mereka. Mungkin dulu Petrus sama Yohanes temenan, gara-gara Yesus meninggal udah kita gak ada no more God. Proses bicara sesuatu yang gak nyaman teman-teman. Seringkali kita lost connection sama Tuhan, kita gak bisa hidup dalam kekudusan. Karena kita kehilangan yang namanya hubungan sama Tuhan. Ketika kita masuk dalam proses yang gak nyaman. Mungkin proses di gereja online, tim multimedianya jadi kalang kabut, ngerjain semuanya sendirian. Atau teman-teman yang biasa main musik, aduh sekarang harus merekam semua segala macam. Teman-teman dengar baik, proses pasti ada. Tapi apa yang kita lakukan ketika kita lost connection sama Tuhan, itu yang menentukan kita bisa hidup di dalam kekudusan atau enggak. So what way-nya Tuhan? Way out-nya apa? Now, find your way to connect with God. Cari Tuhan. Ketika teman-teman mau hidup kudus, you need to find your way to connect with God. If you want to still having a life in holiness, you need to find your connection with God. Mungkin hari-hari ini connection bukan hal yang mudah dilakukan. Kenapa? Karena semua serba online. Bosen kah ibadahnya online setiap minggu? Tapi teman-teman dengar baik. Online ataupun offline gak membuat kita itu kehilangan connection kita sama Tuhan. Nah, kita punya connection sama Tuhan yang benar, we can live in holiness. Poin yang pertama teman-teman, when you lost your connection with God, poin yang pertama, you can use your mobile data. Berapa banyak teman-teman yang punya handphone yang lagi dipakai mungkin untuk streaming YouTube hari ini? Yang pertama, gimana cara kita tetap bisa terkoneksi sama Tuhan? Use your mobile data. Cara paling gampang untuk kita bisa tetap punya koneksi online sama Tuhan, pakai mobile data kita. Cara paling gampang teman-teman tetap bisa buka Instagram, itu nyalain mobile datanya, beli paket. Tapi teman-teman ada hal yang menarik teman-teman. Ketika kita belajar untuk mau tetap connect sama Tuhan memakai mobile data kita. Mobile data itu bicara soal apa sih? Cari Tuhan secara mandiri. Mungkin ketika hari-hari ini online, hari-hari ini ibadah cuma sekedar lewat layar, teman-teman mau gak tetap nyembah Tuhan? Teman-teman mau gak tetap gak ada orang yang lihat teman-teman tetap ulangannya gak nyontek? Ulangannya online, ujiannya online, semua serbuan teman-teman mau gak tetap jaga hidup teman-teman kudus?
Karena teman-teman mau pakai mobil data teman-teman. Kalau mobil datanya habis harus apa? Isi pulsa, beli paket. Teman-teman dengar, ketika teman-teman menggunakan mobil data teman-teman, you need to pay the price. Ada harga yang teman-teman mesti bayar. Siapa bilang hidup dalam kekudusan itu hal yang murah? Untuk teman-teman hidup dalam kekudusan, ketika teman-teman mau belajar itu melalui hidup teman-teman sendiri, you need pay the price. Teman-teman harus berani bayar harganya. Berani buat bilang, ya udah, gue nggak nyontek deh demi gue mau jaga hidup gue kudus. Di kamar, ya udah Tuhan, gue mau nyembah Tuhan aja deh. Ibadah, udahlah, gue nggak sambil buka yang lain. You need pay the price. So guys, the first point is use your mobile data. Use your mobile data to connect with God, to still online sama Tuhan. Karena kalau lu nggak still online sama Tuhan, you can't live in holiness. Without connection, you can't live in holiness. Tanpa adanya koneksi kita sama Tuhan, kita nggak mungkin bisa hidup dalam kekudusan, teman-teman. Karena Tuhan bilang, kuduslah aku sebab aku, kuduslah kamu sebab aku kudus. So penting banget yang namanya koneksi kita sama Tuhan supaya kita ngerti kalau Tuhan kita kudus, kita pun harus kudus. Poin yang kedua, teman-teman, use wifi in your area. Bicara soal apa sih wifi? Wifi bicara soal ketemu Tuhan dari gereja. Berapa banyak teman-teman yang dari dulu mungkin ngandelin, yaudahlah gue ketemu Tuhan setiap gue datang ke gereja aja deh. Gue connect sama Tuhan setiap gue hari Minggu aja. Gue angkat tangan, gue sembah Tuhan, tapi cuma hari Minggu only Tuhan. Pertanyaannya, seberapa tahan koneksi kalian sama Tuhan ketika kalian cuma pakai wifi? Teman-teman pernah jalan-jalan ke suatu tempat ya, sekarang banyak akses free wifi. Tapi apa jadinya kalau teman-teman masuk dalam suatu tempat yang gak ada free wifi-nya? Teman-teman gak bisa connect sama Tuhan. So, the things will happen is when you use your wifi in your area, service menjadi matters. Berapa banyak orang kecewa sama gereja hanya karena melihat pelayanannya kurang memuaskan teman-teman. Ketika mungkin lu pakai nih wifi gereja-gereja buat lu connect sama Tuhan, lu jadi ngelihat, oh gereja yang ini lebih bagus ya, gereja yang ini lebih oke ya. So gue lebih nyaman di sini. Gue pindah ke sini, gue pindah ke situ, tapi lu nggak maksimalin bahwa ketika lu tetap connect sama Tuhan, lu nggak harus pakai wifi terus. Dan things will happen is biasanya free. Berapa banyak teman-teman pakai wifi, ketika pakai wifi langsung update aplikasi, nonton Netflix, buka YouTube. Kenapa? Karena free. Ketika teman-teman datang ke gereja, so simple, teman-teman tinggal nikmatin pemusik menyembah Tuhan, teman-teman bisa ikut nyembah Tuhan, teman-teman dengar firman, teman-teman bisa still connect sama Tuhan. Easy way to still connected. Hal yang paling gampang dilakukan untuk tetap koneksi adalah pakai wifi, teman-teman. Sometimes lebih entertain daripada teman-teman cari pakai mobile data, bayar sendiri. Udah lah, mending gue pakai wifi aja, gue datang ke gereja, gue ketemu Tuhan. Tapi the point is, tidak ada garantinya, teman-teman. Ketika teman-teman use your wifi, gak ada garanti yang bisa bilang teman-teman tetap still connected sama Tuhan. Gak ada garantinya, teman-teman. Gak ada garansinya teman-teman bisa tetap connect sama Tuhan. Gak ada garansinya teman-teman bisa tetap hidup kudus meskipun teman-teman setiap minggu ke gereja. Kenapa? Karena connection teman-teman sama Tuhan tuh gak ada. Yang ketiga, teman-teman, untuk teman-teman still have connection with God, use your friend personal hotspot. Berapa banyak teman-teman yang kalau lagi pergi ke kafe, pergi nongkrong sama teman-teman, gue pinjam hotspot lu dong, gue pinjam tethering dong, tethering. Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai 45 berkata gini. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Teman-teman, ketika teman-teman menggunakan friend personal hotspot, itu caranya gimana? Ketika teman-teman masuk dalam komunitas. So when you want to live in holiness, you need a community.
Buat apa komunitas itu? Buat ngingetin teman-teman. Jadi tempat teman-teman ketika teman-teman pengen jatuh, teman-teman pengen gak hidup kudus, ada orang-orang yang stay jagain teman-teman. Kisah Para Rasul 2 ayat 46-47 juga berkata gini. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Teman-teman dengar baik. Ketika murid-murid mengalami Pentakosta, there gonna be a strong community, teman-teman. So hari-hari teman-teman ketika lu mau tetap connect sama Tuhan, way out yang ketiga, use your personal hotspot. Lu perlu yang namanya komunitas untuk ngejaga lu tetap bisa hidup kudus. Ketika teman-teman minta koneksi sama teman-teman, mungkin sama-sama kakak-kakak leader di tempat ini, mereka berani bayar harganya buat istilahnya kuota mereka dipakai teman-teman buat teman-teman connect sama Tuhan. Mereka berani bayar harganya buat teman-teman gak jatuh dalam dosa lagi. So ketika teman-teman lost connection, gak ada cara lain selain teman-teman cari koneksi. You can use your mobile data, you can use your wifi, or you can use your friend personal hotspot. Tapi intinya apa teman-teman? Tetap still online sama Tuhan. For what? Just simple teman-teman. Supaya kita bisa yang namanya hidup dalam kekudusan. Gak ada cara yang 100% work forever. But you can use 3 ways in any kind of situation. Mungkin teman-teman merasa, Tuhan udahlah gue pakai mobile data gue aja. Udahlah gue pakai hotspot teman gue aja. Udahlah gue pakai wifi aja. No. Gak ada cara yang 100% works. But today I want to tell you something. You can use 3 ways in any kind of situation. Teman-teman bisa pakai 3 caranya sekaligus. Yes. Tujuannya apa? Supaya teman-teman still connect sama Tuhan. Teman-teman still online sama Tuhan. Buat apa sih still online? So you can live in your holiness life. Your connection with God will make you relevant for this generation. And remember, relevant is not the same as compromise. Ketika koneksi teman-teman sama Tuhan sudah benar, teman-teman gak lagi jadi generasi yang dipandang sebelah mata. Teman-teman akan jadi generasi yang relevan. Hidup kudus teman-teman bukan hidup kudus yang dikatain kuno lagi. Tapi hidup kudus teman-teman adalah hidup kudus yang dicari orang-orang di luar sana. So you can relevant with this generation. And remember, relevant is not the same as compromise. Teman-teman dengar, relevan gak sama yang namanya compromise. Relevan gak sama yang namanya kompromi. Ketika teman-teman bilang, I want to be relevant for this generation. Teman-teman dengar, you cannot compromise. Lu gak bisa bilang yang namanya dosa itu tetap baik. So when you want to live in holiness, kalian gak bisa bilang, the sin is good. No. Dosa adalah tetap dosa. Tapi gimana teman-teman tidak mencap teman-teman kalian sebagai pendosa? Itu adalah orang-orang yang najis di mata Tuhan. Tuhan mengajarkan kita, sayangilah manusianya, bukan sayangi dosa. 1 Korintus 9 ayat 19 berkata gini. Sesungguhnya, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadi diriku hamba diri dari semua orang, supaya aku boleh menangkan sebanyak orang mungkin. Teman-teman dengar baik. Goalnya, hidup kudus teman-teman itu buat menangin jiwa. Bukan buat makin siapa yang lebih kudus. Berapa banyak orang yang bilang, gue hidup kudus supaya gue kelihatannya suci. No guys, hidup kudus kita harus bisa memenangkan banyak jiwa. Hidup kudus kita harus bisa menangin orang tua kita. Hidup kudus kita harus bisa menangin teman-teman sekolah kalian. Hidup kudus kalian harus bisa menangin tempat kerja kalian. Hidup kudus kalian harus bisa menangin teman-teman JC kalian, teman-teman youth kalian. Caranya gimana? You can live in holiness without compromise. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku akan menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan banyak orang Yahudi.
bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku akan menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah dalam hukum Taurat. Teman-teman baik, ketika kita mungkin memenangkan jiwa, sometimes kita harus belajar seperti mereka, punya kacamata mereka. Lu gak bisa lu bilang, oh gue udah hidup kudus dan gue gak mau main sama penjahat. No. Tuhan panggil kita, dia mati di kayu salib bukan buat orang benar saja. Dia mati di kayu salib buat setiap orang yang percaya sama dia. Ada satu karya penyelamatan Tuhan yang gue cukup amazed banget. Sometimes kita gak pernah kisah ini. Teman-teman tahu, saat Yesus diadu dengan Barabas. You know the story, right? Banyak orang bilang gini, wih Barabas, orang yang jelas-jelas salah, orang yang jelas-jelas harus dihukum mati, layak dihukum mati, tapi the people say, salibkan Yesus. Salibkan Yesus. So guys, when you know this story, ketika Barabas ngadep sama orang-orang itu, sometimes Barabas pun kaget teman-teman. Ketika Tuhan yang dia lihat disesah. Tapi ketika saat itu banyak orang mengelulukan, save Barabas. Save Barabas. Berapa banyak teman-teman yang saat ini, ketika teman-teman sudah jatuh dalam dosa seperti Barabas, dunia masih terima kalian. Dunia seakan-akan di hadapan kita bilang, yes, you are the winner Barabas. Barabas, lo temen gue. Tapi apa yang terjadi ketika Barabas bebas teman-teman? Dia dipukul, ditendang. Sometimes dunia say sama kita, ya udah nggak apa-apa lakuin dosa, nggak apa-apa, lu mau buat dosa yang penting tobat. Pertanyaannya, kalau nggak tobat gimana? Guys, dengar baik. Tapi ada satu kisah yang menarik. Yesus gak pernah marah meskipun Barabas dibebaskan. Karena apa? He died for Barabas too. Yesus mati juga buat Barabas. So guys, teman-teman dimanapun teman-teman hari ini berada, remember this story. Jesus died for you too. Jesus died for you too. Jesus died for you and for me. Semula kita yang dianggapnya Barabas, orang yang gak layak di hadapan Tuhan, Jesus died for you. He died for us. So guys, remember something. You cannot live in holiness without your connection with God. So the first of all, beresin koneksi kalian sama Tuhan. Beresin koneksi kalian sama Tuhan. Filipi 2:15 berkata, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tiada bercela di tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Teman-teman dengar, the point is, Tuhan panggil kita untuk hidup dalam kekudusan. Bukan buat diri kita doang, tapi buat orang lain, buat keluarga kalian. Tuhan panggil teman-teman, save another Barabas. To save another Barabas. Jika mungkin teman-teman saat dengar firman ini, saat dengar sharing ini, teman-teman remember satu nama, dua nama teman-teman yang, oh gue udah lama yang gak lihat dia ketemu Tuhan. Gue udah lama yang gak lihat dia saat teduh. Gue udah lama yang gak lihat dia post story hal yang baik. Jesus died for you. So He wants tiap kita juga selamatin teman-teman kita. Kita gak bisa hidup dalam kekudusan yang cuma main, oke, Tuhan gue hidup benar, gue hidup kudus. Kita gak bisa teman-teman. Tapi biarlah hari-hari ini kita belajar, we can live in holiness
because we have a connection with God. So the point is, ketika koneksi kita sudah beres sama Tuhan, maka kita bisa, yang pertama, kita bisa menjadi pribadi yang berkenan bagi Tuhan. For God. Ketika kita belajar namanya koneksi kita beres sama Tuhan, kita bisa jadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi pribadi yang nyenangin Tuhan. Teman-teman hidup kudus, teman-teman tahu, teman-teman hidup kudus buat senangin Tuhan. Yang kedua, kita bisa menjadi pribadi yang jadi berkat bagi orang lain. For the others. Tuhan panggil kita bukan sekedar hidup kudus untuk diri kita aja, tapi Tuhan panggil kita untuk kita bisa hidup kudus for the others. Yang terakhir, kita bisa menjadi pribadi yang Tuhan berkati di kehidupan. For ourselves too. So Tuhan gak bilang hidup kudus itu gak memberkati kita. Tuhan bilang ketika kita bisa menjadi pribadi yang Tuhan berkati di kehidupan kita. Kalau ayat tadi bilang supaya kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. So guys, if you want to live in holiness, you must repair your connection with God. Hari ini aku cuma bagiin 3 hal teman-teman. 3 ways yang teman-teman bisa pakai buat benerin koneksi kalian sama Tuhan. Yang pertama, use your mobile data. Yang kedua, use your wifi in your area. Yang ketiga, use your friends personal hotspot. But today teman-teman, ketika teman-teman beresin koneksi teman-teman sama Tuhan, satu hal yang menarik, satu hal yang benar di hadapan Tuhan, teman-teman bisa hidup dalam kekudusan. Kekudusan bukan lagi menjadi hal yang kuno. Kekudusan bukan lagi menjadi hal yang gak relevan buat generasi ini. Tapi justru kekudusan teman-teman jadi hal yang paling dicari semua orang. Kenapa? Karena kekudusan teman-teman terjadi bukan karena punishment. Tapi kekudusan teman-teman terjadi karena relationship between you and God. Biarlah kekudusan kita hari-hari ini bukan karena kita takut dihukum Tuhan. Kita takut gak masuk surga. Kita takut gak diberkati. No. New paradigm in holiness bicara soal kita mengerti bahwa kekudusan kita lakukan bukan karena kita kejar berkatnya. Bukan karena kita pengen hidup enak. Tapi karena kita punya hubungan yang baik sama Tuhan. Kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. So teman-teman, belajar melalui ibadah hari ini teman-teman. Kita punya koneksi sama Tuhan. Kita punya koneksi yang benar sama Tuhan. You can use 3 ways. Lu bisa pakai semuanya. Lu pakai mobile data, lu pakai wifi, pakai teman hotspot lu, it's okay. Karena goalnya adalah yang penting you still connected with God. You still online with God. And you never lost connection with God. So you can live in your holiness. You can live with life in holiness. Full of holiness. Dan apa yang terjadi ketika kita full connection sama Tuhan? Kita bisa jadi pribadi yang berkenan bagi Tuhan. Kita bisa jadi pribadi yang menjadi berkat bagi orang lain. Kita bisa menjadi pribadi yang Tuhan berkati di kehidupan kita. So I'm gonna close with this teman-teman. Tuhan yang sama, yang mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. He died for you and He died for the others too. Supaya kita mengerti there's another love story yang lebih dari kasih Tuhan buat setiap kita. So I'm gonna close with this. Sama-sama doa. We want to pray. I want to pray for you. Just close your eyes and feel His presence today. Father, we thank you for your goodness, for everything you have done for me. Kalau Tuhan boleh mati buat kami di kayu salib, Tuhan boleh mati buat Bobby, Tuhan boleh mati buat setiap orang yang saat ini sedang mendengarkan, Tuhan boleh mati buat keluarga kami. So I want to say thank you God.
Karena gak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Tuhan sama setiap kita. Tuhan, hari ini Tuhan, hamba berdoa Tuhan, Kau kuduskan, materaikan firman-Mu Tuhan. Biar kami boleh punya paradigma yang benar tentang hidup kudus di hadapan Tuhan. Kami gak melihat hidup kudus itu sebagai suatu hal yang kalau kami lakukan kami baru dapat ganjarannya, kalau kami lakukan kami baru dapat rewardnya. No. Biarlah kami belajar mengerti bahwa ketika kami mau hidup kudus, karena kami punya koneksi sama Tuhan, karena kami punya hubungan yang baik sama Tuhan. Father, we thank you for this sermon. Tuhan berkati Tuhan, dimanapun hamba-Mu berada, anak-anak-Mu berada hari ini Tuhan, berkat-Mu Tuhan melimpah. Tuhan, hamba berdoa Tuhan buat setiap teman-teman yang lagi lost connection sama Tuhan. Just open your heart. Open your heart. Dimanapun teman-teman saat ini, open your heart. Just believe me, God will save you, God will touch you. Dia akan membenerin setiap koneksi kita sama Dia. Kuncinya satu teman-teman, kita mau diubahkan sama Dia. Yuk teman-teman, just close your eyes. Just feel His presence today. Tuhan, hamba berdoa Tuhan, berkat-Mu Tuhan, jamah Tuhan setiap kami. Dimanapun hari ini kami berada Tuhan, I want to say thank you. I want to say we want to follow Jesus. We want to follow Jesus. Tuhan, berkati Tuhan. Berkati Tuhan. Berkati Tuhan. Berkati Tuhan. Berkati. Tuhan, jamah setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Lembutkan yang keras Tuhan. Lembutkan yang keras Tuhan. Jamah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu hari ini Tuhan. Dan percaya Tuhan, saat kami beresin koneksi kami sama Tuhan, kami bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Dan kami gak akan hidup main-main, kami akan hidup dalam kekudusan sama Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. We want to say amen. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dengan bawa berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa di surga, melalui Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan kiranya persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin.